Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ion exchange, size exclusion, and supercritical fluid chromatography. Di dalam materi kami ada critical point yang pertama, konsep dan prinsip, kedua komponen instrumen, ketiga cara kerja, keempat kelebihan dan kekurangan aplikasi. Jadi kromatografi pertukaran ion atau kromatografi ion exchange itu adalah teknik pemisahan yang didasarkan berdasarkan perbedaan afinitas ion dalam sampel atau ketertarikan ion dalam suatu sampel untuk berikatan dengan resin penukar ion, termasuk dalam kromatografi cair. Nah, sebenarnya belum kebayangkan. eh, kita lanjut aja ke pembahasannya. Jadi, resin penukar ion adalah padatan yang mengandung gugus-gugus fungsional yang dapat dipertukarkan dengan ion dalam larutan. Nah, apa tuh kira-kira? Nah, kita lanjut ke prinsip dan jenisnya. Kromatografi pertukaran ion didasarkan pada prinsip bahwa ion dalam sampel akan bertukar dengan ion yang terikat pada resin penukar ion. Ion yang memiliki ketertarikan lebih besar untuk resin akan terikat lebih kuat dan akan elusi lebih lambat daripada ion yang memiliki afinitas lebih rendah. Jadi ada dua kromatografi, yaitu kromatografi pertukaran kation dan kromatografi pertukaran anion. Kromatografi pertukaran anion mempunyai resin yang matriks yang mengandung ion positif, sedangkan pada kromatografi kation resin yang digunakan dalam kolom mengandung ion negatif. Nah, jadi dapat kita lihat pada gambar berikut dalam pertukaran kromatografi pertukaran ion. Ini adalah sampel yang bercampur. Kemudian ini adalah kolomnya dan elusi atau fasanya ini adalah resin. Jadi fasa diamnya itu adalah resin. Kemudian ketika saat ditambahkan buffer, maka pada pH tertentu ion-ion tersebut akan berpisah sesuai dengan penggunaan pH buffer. Kemudian pada gambar berikut ini adalah sebuah kolom dalam fasa yang bercampur, kemudian ditambahkan buffer pH tertentu, maka akan memisahkan dari ion-ion tersebut. Nah, pada gambar di bawah ini, jadi pada tahap pertama, ion yang larutan yang bercampur ini akan tertahan oleh buffer ini. Kemudian pada tahap keduanya atau penyerapannya, maka buffer ini ketika ditambahkan akan mengikat dari ion-ion tertentu seperti ion negatif yang akan mengikat ion positif. Begitupun sebaliknya. Kemudian lautan ini akan lolos ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada prinsipnya yaitu kromatograf pertukaran kation. Nah, maka yang digunakan adalah molekul yang spesifik yang kita inginkan itu kan bermuatan positif. Maka kolom kromatografinya yang kita gunakan adalah negatif. Penggunaan resinnya, masa diamnya. Nah, kolom yang kita gunakan itu biasanya matriks Dextran yang mengandung gugus karboksil C2, 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 CO, SO3, dan OCH2COO. Larutan penyangga atau buffernya yang baru digunakan dalam sistem ini ada asam citrat, asam laktat, asam asetat, asam malonat, buffer, MES, dan fosfat. Kemudian kromatografi pertukaran anion bila molekul spesifik yang digunakan bermuatan negatif dan kolom kromatografi yang digunakan bermuatan positif. Maka kolom yang digunakan biasanya berupa matriks Dextran yang mengandung gugus NCH3 kali, NC2H5 2H, dan NCH3 3. Nah, larutan penyangga buffer yang digunakan dalam sistem ini adalah N-metil piperazine, istris, terus dan etanolamid. Kemudian instrumentasi kromatografi pertukaran ion, dan ini adalah instrumentasi yang lebih canggihnya. Dapat kita lihat ada eluen, pump, injektor, kolom, detektor, data prosesor.
Kemudian yang saya akan bahas adalah mengenai dari instrumen ini. Jadi aluan di sini berfungsi sebagai fase gerak yang akan membawa sampel tersebut masuk ke dalam kolom pemisah ke dalam resin. Nah, pelarut yang digunakan ini biasa cair dan berfungsi melarutkan sampel. Solvent yang digunakan harus bersifat polar agar dapat larut didapat larutan ionik ketika bertemu dengan sampel. Nah, pompa ini digunakan untuk mendorong kandungan sampel tersebut masuk ke dalam kolom. Kecepatan alir ini dapat dikontrol dan perbedaan kecepatan bisa meningkatkan perbedaan hasil. Kemudian injektor. Nah, kromatografi pertukaran ion menggunakan injektor untuk memasukkan sampel yang akan dianalisa. Tidak ada pengubahan sampel dalam kromatografi ini, di mana sampel yang berbentuk dengan solvent dan bertemu dengan solvent yang bergerak, sampel yang digunakan harus dalam bentuk solvent. Selanjutnya yaitu kolom. Pada kolom, ion-ion yang ada dalam sampel akan berinteraksi dengan resin yang ada di dalam kolom. Dalam kolom ini, sampel yang telah berubah menjadi ion-ion akan berinteraksi dengan resin. Kemudian ada detektor yang berfungsi mendeteksi ion yang lewat atau keluar dalam kolom pemisah. Nah, detektor ini digunakan adalah konduktivitas listrik, sehingga detektor dapat mendeteksi sampel yang terionisasi dan biasanya digunakan dalam analisa asam organik, besa, dan garam. Kemudian data proses atau sistem data, yakni sebuah recorder atau merekam mengolah data yang masuk. Biasanya yang masuk akan terekam dalam recorder dan disajikan dalam bentuk grafis. Selanjutnya, bahasa gerak dalam kromatografi per- pertukaran ion. Fase geraknya adalah larutan yang digunakan untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi. Fase gerak biasanya mengandung ion yang dapat dipertemukan dengan ion dalam sampel. Kemudian fase diamnya yaitu resin penukar ion dikemas dalam kolom kromatografi. Resin penukar ion adalah padatan yang berhubung fungsional yang dapat dipertemukan dengan ion dalam. Nah, detektor yaitu digunakan untuk mendeteksi ion yang keluar dari kromatografi. Kolom kromatografi detektor yang umum digunakan untuk kromatografi. Pertukaran ion adalah konduktometer, spektrometer tipis, dan spektrometer. Cara kerja dari chromatography ion exchange. Yang pertama, kita persiapkan dulu resinnya. Resin penukar ion ini disiapkan dengan memilih jenisnya. Ada dua jenis dalam chromatography ion exchange. Yang pertama itu kromatografi penukaran ion anion yang merupakan resin yang berikatan dengan ion positif, dan yang kedua ada kromatografi penukaran kation dengan resin yang berikatan dengan ion yang negatif. Dan di cara kerja ini juga merupakan tahap pengkondisian, biasanya dengan menggunakan buffer agar semua ion positif dan negatif dalam resin dapat sepenuhnya berikatan dengan sempurna. Dan biasanya resin di kromatografi yang pertukaran anion digunakan yaitu resin Q atau quaternary ammonium, dan di kromatografi pertukaran kation dengan menggunakan metil sulfat. Cara kerja yang kedua itu ada namanya penyaringan sampel. Nah, di penyaringan sampel ini sampel itu dipisahkan dengan cara menghapus partikel kasarnya dan juga untuk mencegah adanya penyumbatan pada kolom kromatografi. Dan cara kerja yang ketiga itu ada injeksi atau pemasukan sampel buffer yang mengandung beberapa asam amino dengan komposisi pH yang berbeda dimasukkan ke dalam kolom, dan nantinya ion yang bermuatan yang tepat akan berikatan dengan resin penukar ionnya. Semisal kita menggunakan kromatografi yang ion anion positif, nanti asam amino yang berikatan dengan yang positif itu adalah asam amino yang memiliki muatan yang negatif. Di sini ada 3 jenis asam amino. Biasanya ada bermuatan yang positif dan ada yang bermuatan negatif. Ada juga yang tidak memiliki muatan.
Lalu di cara selanjutnya itu ada washing atau pencucian kolom, biasanya menggunakan buffer awal. Ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa muatan yang tidak seharusnya mengikat pada resin tersebut seluruhnya dapat terhapus dari kolom tersebut. Lalu di tahap yang selanjutnya ada tahap elusi. Di tahap ini biasanya kita menggunakan NaCl atau garam-garam sederhana lainnya. Biasanya menggunakan NaCl tersebut dengan kekuatan ionik dan menggunakan natrium klorida dan garam sederhana lainnya. Sorry. Dan biasanya juga menggunakan buffer dengan komposisi yang berbeda agar muatan yang tadinya sudah mengikat pada resin tersebut bisa sepenuhnya lepas. Bisa dilihat di sini di gambar ada yang pH-nya itu 3, ada yang pH-nya 7, dan ada yang 9. Nah, ketika buffer dengan pH di atas 3 itu akan melepaskan muatan yang memiliki pH 3, dan jika buffernya itu dalam pH lebih dari 7, dia akan melepaskan muatan yang memiliki pH 7, dan jika buffernya itu memiliki pH lebih dari 9, maka dia akan melepaskan muatan yang pH-nya itu lebih dari 9. Dan di sini sebenarnya ada satu cara lagi yang saya lupa untuk cantumkan, yaitu regenerasi. Itu dengan cara penambahan buffer juga untuk agar benar-benar semua muatan yang menempel pada resin itu dapat keluar sepenuhnya dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Di sini ada cara kerja yang keenam, yaitu deteksi. Biasanya setelah ion dipisahkan tersebut, detektor akan digunakan untuk mendeteksi keberadaan ion yang dalam eluat tersebut. Biasanya detektor ini berupa konduktivitas listrik, detektor spektrofotometri, atau detektor lain sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian cara kerja yang terakhir yang pastinya itu rekam dan analisis. Detektor direkam dan dianalisis untuk mengidentifikasi jumlah ion yang dipisahkan. Nah, ini gambar detektor konduktivitas listrik yang biasa digunakan untuk mendeteksi komposisi dari protein yang ada untuk dalam kromatografi ion exchange. Selanjutnya ada keuntungan dari kromatografi ion exchange. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam memisahkan molekul bermuatan, karena dengan menggunakan kromatografi ini dapat sangat efisien dalam memisahkan berbagai partikel bermuatan dari biomolekul yang besar seperti protein hingga molekul yang lebih kecil lagi seperti nukleotida atau asam amino. Dan keuntungan yang kedua ada penerapan pada tugas analitis dan preparatif. Biasanya metode ini tidak terbatas ya dalam aplikasi analitisnya. Ini juga sangat efektif untuk tujuan persiapan menjadikannya alat yang serbaguna dalam penelitian dan proses manufaktur. Lalu keuntungan yang selanjutnya itu ada berbagai molekul dapat dipisahkan. Nah, dengan menggunakan kromatografi ini, kita dapat memisahkan hampir seluruh jenis molekul bermuatan, sehingga memberikan kegunaan luas dan dalam bidang biokimia, biologi molekul, dan kimia. Lalu keuntungan yang selanjutnya ada kemampuan memisahkan ion anorganik. Selain memisahkan ion organik, dengan menggunakan kromatografi ion exchange ini, kita juga dapat memisahkan ion anorganik, memperluas kegunaannya ke bidang-bidang analisis lingkungan seperti geokimia dan ilmu material juga. Lalu selanjutnya itu ada keterbatasan dari kromatografi ion exchange. Yang pertama yaitu kekhususan pada molekul bermuatan, karena dengan menggunakan teknik ini kita terbatas ya dalam memisahkan spesies yang bermuatan. Molekul netral tanpa muatan
apapun tidak akan berinteraksi dengan resin suatu penukar ion sehingga tidak dapat dipisahkan secara efektif dengan menggunakan metode ini. Dan yang kedua itu ketergantungan pada kondisi buffer. Eh, Efektivitas dari kromatografi ini juga digantungkan dengan penggunaan buffer. pH dan kekuatan ionik dari buffer tersebut secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan dan elusi molekul, sehingga pastinya memerlukan kontrol dan optimalisasi yang tepat. Yang terakhir itu keterbatasan kinetik, karena dalam kromatografi ini melibatkan penggunaan garam non-volatil yang memiliki konsentrasi yang tinggi yang dapat mempersulit memproses hilir, analisis, dan identifikasi komponen terpisah, khususnya dalam spektrofotometri massa. Lalu di sini ada penerapan kromatografi ion exchange. Dalam pertama ditemukannya kromatografi ini pada tahun 1940 dan 1950-an, ilmuwan menggunakannya untuk menganalisis ion-ion yang anorganik seperti pemisahan pada alkali-alkali tanah dan alkali-alkali tanah. Dan kemudian pada tahun 1975-an itu mengalami pengembangan kembali dan akhirnya sampai saat ini juga digunakan untuk menganalisis anorganik dan juga biokimia. Dan di sini ada penerapan industri saat ini mungkin ya, ini bisa dibilang di industri farmasi biasa digunakan dalam produksi air dengan kemurnian yang tinggi dan obat-obatan pemurni. Di industri makanan biasanya digunakan untuk memisahkan protein, asam amino, dan meningkatkan kualitas makanan. Di penerapan penelitian klinis biasa digunakan untuk analisis sampel biologis seperti darah dan urin, dan di ilmu lingkungan biasanya digunakan untuk analisis air dan tanah untuk tujuan kontaminasi. Selanjutnya ada size exclusion chromatography (SC) atau dikenal juga dengan cell permission chromatography (GPC) adalah suatu teknik kromatografi kolom cair menggunakan partikel berpori untuk memisahkan senyawa berdasarkan ukuran molekul. Molekul besar akan dipisahkan dengan molekul yang lebih kecil dalam sampel. Prinsipnya yaitu sampel yang dimasukkan ke dalam kolom, molekul-molekul yang lebih kecil berdifusi ke dalam pori-pori fase diam sesuai dengan ukurannya. Sedangkan molekul besar tidak masuk pori-pori dan terelusi ke dalam volume kosong pada kolom. Akibatnya, volume terpisah berdasarkan ukuran saat melewati kolom dan dielusi berdasarkan urutan berat molekul. Dapat dilihat dalam gambar, partikel yang besar tidak dapat memasuki gel, sehingga partikel yang besar akan turun ke bawah dan partikel yang kecil akan terjebak di dalam gel. Nah, di sini perbedaan ukuran akan menyebabkan partikel bergerak lebih cepat dari yang lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan migrasi. Sehingga partikel yang lebih kecil akan terlebih dahulu mencapai kolom. Di sini ada karakteristik pemilihan fase gerak untuk SEC, yaitu yang pertama mampu melarutkan polimer pada fase diam, viskositas rendah, mencegah polimer berinteraksi dengan fase diam. Contohnya adalah kloroform. Kemudian untuk karakteristik fase diamnya, yaitu yang pertama tidak berinteraksi dengan sampel, dapat dibasahi oleh fase gerak namun tidak mengembang, memiliki berbagai ukuran pori-pori, contohnya silika. Di dalam komponennya, yaitu yang pertama ada penampung pelarut untuk mencegah kontaminasi debu dan meminimalkan penguapan. Kedua ada pompa pelarut untuk menarik pelarut dan mengirimkannya ke kolom. Ada injektor mampu memasukkan larutan sampel ke dalam kromatografi cair melalui injektor
injektor katup atau loop, kemudian ada kolom tempat terjadinya pemisahan, dan kemudian ada detektor. Ada dua pemilihan detektor, yaitu yang pertama untuk pengukuran perubahan densitas bulk dari fase gerak, dan untuk mengukur beberapa sifat khusus zat terlarut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari size exclusion chromatography. Seperti yang dijelaskan di prinsip, sampel akan diinjeksi dari atas, kemudian dipisahkan sesuai ukurannya. Mengapa bisa demikian? Hal itu dikarenakan ada fase diamnya ini memiliki pori-pori, sehingga yang berukuran kecil akan masuk pori-pori terlebih dahulu, sedangkan yang besar, karena tidak bisa masuk ke pori-pori, akan diteruskan langsung ke bawah. Seperti yang bisa dilihat di ilustrasi kali ini, yang berwarna hijau yang paling besar akan turun terlebih dahulu, sedangkan yang menengah, yang sedang, yang berwarna merah muda akan masuk, melalui pori-pori, tapi tidak sebanyak, warna oranye. Nah, selanjutnya warna oranye yang paling kecil, akan masuk melewati pori-pori lebih banyak daripada yang lain, sehingga hal itu menyebabkan, yang warna hijau akan masuk ke detektor terlebih dahulu, baru diikuti dengan yang warna merah muda, baru yang warna oranye. Selanjutnya. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat di video kali ini. Baik, ini adalah tampilan lebih jelas dari di dalam kolom chromatography size exclusion. Seperti yang diilustrasikan di sini, sampel ini ada 3 molekul yang berukuran berbeda, yaitu kecil, sedang, dan besar. Nah, di sini terlihat bahwa yang kecil itu bakal masuk ke pori-pori lebih banyak daripada yang lain. Nah, untuk yang besar masuk langsung ke detektor dan muncul hasilnya disusul oleh molekul-molekul ukuran yang lebih kecil. Size exclusion chromatography ini memiliki banyak keuntungan, yaitu adalah bekerja dengan baik untuk menangani biomolekul yang sensitif terhadap perubahan pH dan kondisi lingkungan yang keras. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan fase diamnya ini tidak bereaksi dengan sampel dan juga tidak main karena fokus ke ukuran, jadi tidak main dengan pH, suhu, dan juga ionnya, sehingga itu cocok untuk yang sampel-sampel sensitif. Kemudian pemisahannya singkat dan relatif mudah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kecepatan dari pemisahannya sendiri itu tergantung pada ukuran molekul yang akan dipisahkan. Variasi larutan dapat diaplikasikan tanpa mengganggu proses filtrasi. Selanjutnya ada sensitivitas yang tinggi, selektivitas yang tinggi. Baik, selanjutnya. Selain kelebihan, di sini ada keterbatasan atau kekurangan dari chromatography size exclusion. Itu adalah harga yang mahal, hanya sejumlah frekuensi terbatas dapat diakomodasi karena skala waktu kromatogram pendek. Tidak dapat diterapkan pada sampel berukuran serupa. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pemisahan sendiri berdasarkan pada ukuran. Jika sampel yang akan dipisahkan yang memiliki ukuran yang serupa, mereka akan turunnya itu bersamaan dan jatuh di detektor itu bersamaan atau berdekatan. Sehingga puncak itu akan terpotong atau tumpang tindih. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, konsentrasi debu dan pelarut tidak terdeteksi sebagai faktor pengganggu. Selanjutnya ada sebagian besar massa molekul rantai akan terlalu dekat sehingga pemisahannya tidak menunjukkan apapun selain puncak yang meluas. Puncak yang meluas ini bakal kurang bagus untuk dijadikan sebagai hasil. Selanjutnya, penerapan kromatografi eksklusi ini tidak terbatas di suatu bidang, bisa dipakai di berbagai bidang. Namun, SEC sendiri umumnya diaplikasikan untuk kompleks makromolekuler seperti protein dan industri polimer. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contohnya adalah pemisahan atau pemurnian gula, polipeptida, virus, protein, enzim, hormon, antibodi, asam nukleat, DNA dan RNA, dan zat lainnya yang memiliki banyak keuntungan. Di situ ada fraksinasi protein dan polimer larut air lainnya. Fraksinasi ini maksudnya adalah pemisahan protein dan polimer larut air lainnya. Mengapa cocok untuk pemisahan protein? Dikarenakan protein ini sendiri kan sensitif terhadap suhu dan pH.
Jadi cocok menggunakan size exclusion chromatography. Sektor biofarmasi, size exclusion chromatography digunakan untuk melacak agregasi protein. Agregasi protein itu apa? Agregasi protein itu adalah fenomena biologis di mana protein yang diproses secara menyimpang atau gagal melipat. Jadi berkumpul menjadi sebagai agregat yang tidak larut. Jadi kayak kusut gitu. Nah, karena ukurannya itu bisa dipisahkan menggunakan metode ini. Selanjutnya ada pengembangan dan pemurnian di bidang biofarmasi. Selanjutnya ada supercritical fluid chromatography, chromatography SFC atau disebut juga dengan supercritical fluid chromatography adalah metode kromatografi yang menggunakan fluida superkritikal sebagai fase geraknya, yang dapat diperoleh jika suatu cairan dinaikkan suhu dan tekanan sampai keduanya melampaui titik kritiknya. Berikut konsep dari kromatografi SFC adalah yang pertama fluida superkritikal. Yaitu zat campuran berupa gas dan cair yang berada dalam kondisi suhu dan tekanan di atas titik kritisnya. Yang kedua ada selektivitas. Selektivitas ini dipengaruhi oleh pemilihan kolom, fase diam, suhu, tekanan, laju alir, fluida superkritikal, dan aditif fase gerak. Selanjutnya ada prinsip dari SFC yaitu fluida superkritis di mana kondisi suatu zat yang bersifat di pertengahan antara cair dan gas terjadi apabila suatu zat berada di titik kritis, di mana zat ini memiliki sifat fisika. Yang pertama ada kelarutan tinggi, difusivitas tinggi, viskositas rendah, dan densitas tinggi. Prinsip dari kromatografi SFC adalah pemisahan campuran analit berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Jika analit memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap fase diam mengalami retensi lebih lama, sedangkan jika analit yang memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap fase gerak akan mengalami retensi yang lebih singkat. Selanjutnya ada instrumentasi kromatografi SFC. Yang pertama itu ada silinder dengan CO2 yang berfungsi sebagai tabung penyimpanan CO2 untuk fase gerak. Yang nomor 2 itu ada pompa HPLC yang digunakan berdasarkan jenis kolom yang digunakan dalam proses pemisahan, yaitu antara korelasi panjang kolom, korelasi diameter kolom, dan tekanan yang digunakan. Pada gambar ketiga itu ada pressure control unit yang digunakan untuk mengatur tekanan gas CO2 menjaga agar tetap konstan. Nomor 4 ada filter atau penyaringan yang digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor agar analisanya sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada manometer berfungsi untuk aliran dari fase geraknya. Selanjutnya ada on-off valve yaitu yang berfungsi untuk aliran agar tetap konstan untuk menghentikan dari aliran gas. Selanjutnya ada Falco injection valve yaitu berfungsi sebagai aliran fase gerak dan di mana disuntikan si sampelnya ke dalam kolom tersebut. Selanjutnya ada kolom nomor 8 ada kolom itu yang berfungsi untuk menyiapkan kolom packing di mana zat pendukung yang fase diam akan digunakan harus memiliki karakteristik tertentu agar digunakan sebagai keperluan pemisahan. Ada dua jenis kolom yang digunakan oleh FLC yaitu kolom tabung terbuka dan kolom berisi. Nomor 9 itu ada restriktor yaitu alat pengontrol aliran kromatografi. Pada gambar nomor 10 ada detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi analit yang keluar dari kolom setelah terjadi pemisahan. Ada detektor yang sering digunakan oleh kromatografi SFC yaitu detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala atau FID, dan detektor nitrogen fosfor atau NPD. Bila menggunakan detektor FID, detektor NPD, atau detektor MSD digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Yang nomor
Pada gambar nomor 11 itu ada PC atau komputer. Ini berfungsi sebagai recorder untuk membaca atau menganalisa data yang akan memberi sinyal kepada komputer atau PC. Selanjutnya ada gambar pada nomor 12 itu ada kromatogram, yaitu output dari hasil pemisahan yang berupa peak. Selanjutnya. Selanjutnya ada fase gerak dan fase diam. Fase diam pada SFC dapat berupa partikel kolom yang dilapisi dengan zat seperti silika polimer mirip dengan kromatografi cair. Fase diam ini memungkinkan pemisahan komponen sampel. Ada dua tipe kolom pada fase diam, yaitu kolom tabung tertutup dan kolom tabung terbuka. Pada kolom tabung tertutup diisi dengan partikel kecil yang umumnya dari bahan yang sama dengan fase diam pada kolom tabung terbuka. Partikel ini membentuk media pemisahan. Fungsinya itu sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom berisi akan bergerak melalui celah antar partikel, menciptakan pemisahan berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak suprakritis. Yang kedua ada kolom tabung terbuka, yang di dalamnya itu terdapat lapisan internal dari bahan siloksana yang saling berhubungan sebagai fase diam. Berfungsinya sebagai lapisan siloksana ini sebagai media pemisahan di mana komponen-komponen sampel berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak suprakritis untuk menciptakan pemisahan yang diinginkan. Pada fase gerak SFC, yaitu berupa senyawa nonpolar, fluida suprakritis. Syarat fluidanya itu harus inert dan dalam keadaan suprakritis. Contohnya itu ada CO2, NO2, amonia, etana, pentana, dan lain-lain. Kenapa yang sering digunakan CO2? Yaitu karena pelarut CO2 itu karena pelarut yang baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan tidak beracun. Yang terakhir ada mudah didapat dan murah. Kemudian untuk cara kerja kromatografi fluid superkritis itu di sini ada beberapa sistem. Salah satunya itu adalah sistem yang digunakan oleh merek instrumen Shimadzu. Nah, di sini itu ada tabung karbon dioksida yang paling ujung, terus ada karbon dioksida pump. Nanti di sini kalau misalnya dengan menggunakan merek Shimadzu itu dia menggunakan auto sampler atau auto ejection. Jadi kita nggak perlu menginjeksi sampelnya itu secara manual. Jadi itu udah auto seperti itu. Nanti ketika kita mengoperasikan alatnya, itu si CO2-nya akan tertarik gitu ya oleh si CO2 pumpnya bersamaan dengan modifier solvent yang ada di bawah ini. Modifier solvent ini berfungsi untuk meningkatkan polaritas dari fasa gerak dalam proses pemisahannya. Nah, ini digunakan ketika kita ingin memisahkan pelarut-pelarut yang sangat-sangat polar. Kalau misalnya pelarut-pelarut yang non-polar itu tidak perlu menggunakan modifier solvent pun masih bisa tetap dilakukan. Nah, inilah kelebihan dari salah satu yang dapat digunakan dengan menggunakan kromatografi superkritis. Nah, nanti CO2-nya dengan modifier solventnya ini akan secara bersamaan memasuki kolom oven. Nah, nanti di dalam kolom ini dengan sampelnya akan bergabung gitu, bercampur dan terpisah juga di dalam situ. Kemudian setelah dipisahkan akan masuk ke PDA detektor. Nah, PDA detektor ini harus dibersamai dengan back pressure regulator. Untuk tujuannya itu yaitu menjaga tekanan alirannya sehingga alirannya itu tetap menjaga gas supaya tetap dalam kondisi superkritis. Jadi tidak ada perubahan
kondisi gas di dalam alatnya. Maka dari itu harus digunakan back pressure regulator. Kemudian setelah itu ketika kita ingin masuk ke mass spektrometer ini berfungsi sebagai seperti translator seperti itu untuk memunculkan peak-peak yang menjadi output dari kromatografi ini. Tetapi harus digunakan dulu makeup pump yang untuk mengalirkan makeup solution. Contohnya itu bisa aja dengan metanol. Untuk apa makeup solution? Ini untuk mencegah terjadinya presipitasi atau pengendapan di channel atau selang-selang yang ada di dalam alat. Seperti itu. Nanti outputnya itu akan ditampilkan melalui mass spectrophotometer, nanti berupa peak seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah keuntungan kromatografi superkritis. Dibandingkan HPLC, dia itu dapat, karena si fluida superkritis itu kan memiliki viskolositas yang sangat rendah ya. Jadi, analisisnya itu harus cepat. Sehingga penurunan tekanan yang jauh lebih rendah pada kolom dan kolom tubular terbuka dapat digunakan. Nah, sedangkan HPLC itu tidak dapat seperti itu. HPLC itu umumnya menggunakan kolom turbular yang tertutup. Kemudian dibutuhkan panjang kolom yang lebih pendek, sekitar 10-20 meter untuk SFC versus dengan 15-60 meter untuk HPLC. Karena tingginya difusitas fluida superkritis dan lebih banyak interaksi dapat terjadi dalam rentang waktu atau jarak yang lebih singkat. Karena tadi panjang kolomnya itu lebih pendek daripada HPLC. Kemudian daya penyelesaiannya jauh lebih besar, sampai 5 kali lebih besar dibandingkan HPLC. Karena tingginya difusitas fluida superkritis. Semakin banyak interaksi menghasilkan pemisahan komponen yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan dengan gas kromatografi atau GC, dia si SFC ini lebih mampu menganalisis banyak zat terlarut tanpa derivatisasi karena tidak perlu mengubah sebagian besar gugus polar menjadi gugus nonpolar. Sedangkan GC itu memiliki beberapa kriteria untuk menganalisanya sehingga harus dilakukan perubahan atau adanya derivatisasi agar dapat dianalisa, sedangkan FC itu tidak seperti itu. Kemudian dapat menganalisa senyawa yang labil secara termal dengan lebih mudah dengan resolusi tinggi karena dapat memberikan analisis yang lebih cepat pada suhu yang lebih rendah, karena tadi kita itu melakukan analisanya dalam kondisi superkritis. Artinya kita membuat si gasnya itu dengan kondisi yang sangat-sangat stabil. Kemudian dapat menganalisa zat terlarut dengan berat molekul yang tinggi karena kekuatan kelarutannya yang lebih besar. Selanjutnya. Nah, cuman di balik kelebihannya tadi dibandingkan dengan HPLC dan GC, SFC ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menganalisa zat terlarut yang sangat polar karena fasa gerak yang relatif non-polar atau CO2. Nah, tadi kenapa dia harus menggunakan modifier solvent, karena dia itu bisanya menganalisa yang polar. Untuk menganalisa yang polar itu harus ditambahkan modifier solvent, tanpa itu dia tidak bisa menganalisa. Kemudian merupakan instrumen baru sehingga harganya mahal, lalu masih jarang digunakan. Karena masih jarang digunakan inilah dibutuhkan operator yang sangat-sangat bisa belajar dengan cepat dan tepat, kemudian bisa belajar berbagai macam instrumen, karena SFC ini detektornya itu menggunakan beberapa instrumen spektrofotometer. Seperti yang tadi itu menggunakan mass spektrofotometer. Selanjutnya. Kemudian penerapan kromatografi SFC itu adalah memisahkan berbagai campuran yang kompleks. Contohnya campuran kompleks oligomer, kompleks lipida, dan kompleks hidrokarbon. Kenapa? Karena tadi dengan kondisi-kondisi
yang dibuat oleh alat memungkinkan kita menganalisa campuran-campuran yang kompleks. Sedangkan untuk alat-alat kromatografi lain seperti HPLC atau GC memiliki beberapa keterbatasan yang sudah disebutkan. Dicukupkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.